Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berziarah yaitu ke Jabal Uhud, yaitu sebuah tempat yang sangat monumental. Bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang Quraisy di Jabal Uhud ini, dan ini terkenal dengan perang yang luar biasa. Bagaimana kaum muslimin mengalami sebuah kekalahan dikarenakan ada kesalahan strategis, yaitu pada saat berhasil untuk menggempur pasukan kafir Quraisy, kemudian kaum muslimin tergoda dengan ghanimah yang ada di bawah bukit Jabal Uhud ini. Baiklah, kita akan melihat langsung bagaimana Jabal Uhud dalam kisah perang Uhud. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, inilah yang disebut Jabal Uhud. Ini panjangnya sekitar 7 kilo. 7 kilo. Lebarnya kira-kira 3 kilo. Kenapa disebut Uhud? Karena dia soliter. Kebidungan di Makkah Madinah itu biasanya sambung menyambung ya. Sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Tapi ini gunung sendirian. Coba tengok kiri kanannya, nggak ada kan? Nggak ada, hanya ini saja. Kemerahan oleh karena dia secara geologi itu batuan granit. Ini top nih sebenarnya kalau mau ditambang, bagus. Cuma ini bangunan bersejarah, tempat bersejarah. Kemudian yang kecil ini yang disebut dengan Jabal Rumat yang tadi diceritakan oleh Ustadz Mahfud. Nah, kita nanti sebentar ziarah dulu ke makam Syuhada Uhud, utamanya Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Selepas itu kita berdoa di sana, kemudian kita coba naik ke Jabal Rumat. Kita coba bikin semacam rekonstruksi kecil lah, perang Uhud itu seperti apa segala macam gitu ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Mari kita jalan pelan-pelan. Tempat para pemanah perang Uhud, dan ini kaum muslimin mengalami kekalahan dikarenakan banyak yang mengambil ghanimah. Assalamualaikum. Mari ikut bersama-sama sebentar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman Nabi Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asadullah. Ya Asadullah. Wa Asad Rasulillah. Wa Asad Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyid Syuhada. Ya Sayyid Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umar. bin Umar. Ya Qaim al-Mukhtar. Ya Qaim al-Mukhtar. Ya man akhbata Ya man akhbata qadamayhi qadamai ala rimahi hatta hatta atakul yakin. Allahumma ajrihim anal Islam anal Islam wa ahlahu wa ahlahu wa afdal al-jaza wa afdal al-jaza warfa' darajatihim irfa' darajatihim wa akrim maqamahum afdal al-jaza afdal al-jaza warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam kaum mukminin
تفشلون وأنا وأنا إن شاء الله إن شاء الله bikum lahiqun. Saya yang buat doanya, ibu yang aminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlah warahmu wa'afihi wa'afihi ya Allah. Anhuat nuzulahu wasmaqallahu wa masihu bilma'i wal fitrati wal badulati yang sabaya kama yaqulu abiyatu al-das wa al-khairu khairan min dari wahyan khairan wa khairan wa zawjan khairan min zawji wa bismi jannati wa ayyun a'dabikum wa finatihi wa ma'adab al-nar. Allahumma fir tahiyyina wa mayyitina wa shahidina wa khayrina wa sayyidina wa tabi'ina wa zakarina wa anfa'na. Allahumma yatahu minna fakiyana al-islam ومن توفيقه الإيمان. اللهم لا تخرجنا ولا تهلنا ودعوه اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم يسرنا زيارة مكة والمسجد المبارك واسماعيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا تقبل ودعاءنا بسر الفاتحه. 3 kilo. Bapak Ibu sekalian, perang Uhud terjadi di sini. Ini perang pada tahun ketiga Hijriah. Mereka seperti tadi disebut oleh Ustaz Mahfud menyerbu untuk balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Di samping juga ada dendam pribadi. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa Hindun ingin membalas dendam atas kematian ayahandanya Utbah oleh paman Nabi Hamzah bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian, perang Uhud ini perang yang luar biasa. Rasulullah SAW menunjukkan kepiawaiannya di dalam mengatur strategi. Bapak Ibu sekalian, pasukan Quraisy datang dari arah sana. Baginda Rasulullah SAW memerintahkan sebagian pasukan, sebutlah dengan istilah sekarang pasukan infanteri, pasukan yang berhadapan langsung dengan tentara atau dengan musuh, itu memanjang begini posisinya di sebelah kanan. Jadi mentok sampai ke Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Jadi sayap kanan aman karena tidak mungkin musuh itu menyerang dari arah sana, gitu ya. Kemudian Rasul mengetahui bahwa ada titik lemah di sebelah kiri. Karena itulah maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada 70 ya kalau tidak salah, 70 ahli pemanah di sini. Ini yang disebut dengan Jabal Rumat. Ya. Itulah strategi yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sekarang kemudian dikenal dengan istilah infanteri dan kavaleri. Di sini para pemanah ulung. Strategi ini berhasil. Di tahap pertama, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, oleh Khalid bin Walid itu mundur, pukul mundur, kemudian kocar-kacir dia lari. Ini tahap pertama, ya. Nah, tapi apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah ketika pasukan musuh itu lari ke sana, meninggalkan apa yang disebut ghanimah. Ada senjata, ada tameng, ada kuda, ada macam-macam itu. Dan pasukan yang ada di bawah ini, pasukan infanteri memunguti ghanimah itu. Nah, yang ada di sini sudah dipesan oleh Nabi. Pokoknya kita menang, jangan pergi dari sini, jangan meninggalkan posisi ini. Kalaupun kita kalah, jangan juga pergi dari sini. Mereka tergoda untuk ikut-ikutan berebut ghanimah. Ketika mereka turun hanya bersisa 9 orang ada di sini. Sudah diingatkan jangan turun, tetap aja mereka turun. Nah, dari kejauhan Khalid bin Walid melihat ada celah yang ada pada tentara Islam atau pasukan Islam, maka kemudian dia berputar ke sana dan mengambil posisi ini. 9 pemanah itu kemudian gugur dan direbut ini Jabal Rumat oleh mereka, dan itu titik balik. Maka kemudian dikenal bahwa tahap kedua Rasulullah SAW dan para sahabat terdesak. Rasulullah SAW sampai
Ya Allah Rabbi. Jadi tentara Quraisy mencari betul di mana Muhammad. Dan ketika mereka dapatkan Nabi Muhammad SAW kemudian dilempari batu, dipanah, ditombak, gigi tangga, muka kena berdarah, dan dilindungi oleh 14 sahabat di sekelilingnya. Di antaranya yang luar biasa namanya Tolhah bin Ubaidillah. Beliau sesungguhnya adalah pengusaha. Dia kaya raya. Tapi sekaligus dia seorang dermawan. Dia tidak silau dengan hartanya. Ketika panggilan jihad tiba, dia ikut serta. Dan bahkan kemudian dia melindungi tubuhnya, melindungi baginda Rasulullah SAW dengan tubuhnya. Maka ketika baginda Rasulullah SAW menyaksikan aksi Tolhah bin Ubaidillah, Rasulullah SAW mengatakan, engkau pasti masuk surga, engkau pasti masuk surga. Maka kemudian Nabi mengatakan, man ahabba ayyam dura sahidin yamsi ala wajhil ad falyandur Tolhah bin Ubaidillah. Siapa saja yang ingin menyaksikan orang yang syahid tapi dia masih berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Tolhah bin Ubaidillah. Bapak Ibu sekalian, para sahabat melindungi dan akhirnya kemudian berhasil mengangkat baginda Rasulullah SAW naik ke bukit sana. Dan itu titik yang menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, inilah kita berada di padang Uhud, yang kemudian ada sekitar 60-70 syuhada pasukan Islam itu meninggal di sini. Di antaranya Hamzah bin Abi Thalib yang memang diincar oleh Hindun, yang dendam kesumat atas meninggal bapaknya. Dia suruh budak Wasi dengan iming-iming akan dibebaskan. Budak Wasi ini budak yang luar biasa. Dia pandai sekali memainkan tombak, dan ketika diuji oleh Hindun untuk menembak buah kecil, buah apel, tepat kena. Dan itu yang kemudian dipraktekkan kepada Sayyidina Hamzah. Ketika berperang, Sayyidina Hamzah kemudian ditombak oleh Wasi dan tepat kena tubuhnya, meninggal. Lalu oleh Hindun dicabik-cabik, diambil jantungnya. Bapak Ibu sekalian, dan beliaulah yang kemudian sekarang dimakamkan di sini. Bapak Ibu sekalian, makanya kemudian Nabi mengatakan Sayyidus Syuhada Hamzah. Penggawa para syuhada adalah Hamzah. Hamzah bin Abi Thalib, paman Nabi. Wa rajulun qama ala imamin jairin fa amarahu fa nasahu fa qatalahu. Bapak Ibu sekalian, sampai beberapa hari darah masih keluar dari kuburan Hamzah bin paman Nabi Hamzah di sini, ya. Dan beliau disolatkan sampai 70 kali, 70 etape begitu istilahnya. Sekarang dikebumikan dalam keadaan seperti sedia kalanya ketika beliau meninggal dunia. Inilah yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, orang yang meninggal dalam keadaan perang membela Islam dengan yang dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dia syahid dunia akhirat. Di dunia diperlakukan sebagai syahid, dikuburkan sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, tidak dimandikan, disolati. Dan dia nanti bangkit di padang mahsyar dalam keadaan begitu juga. Jikalau dia syahid dalam keadaan isi perut memburai, darah mengucur, di padang mahsyar dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga. Hanya bedanya, kalau di dunia dia mungkin merasakan kesakitan, tapi di akhirat tidak. Wajahnya berseri-seri, darah yang mengucur itu sangat harum, bukan lagi amis, lebih harum dari minyak kasturi. Dan orang yang mati syahid, kata Nabi, tidak merasakan sakit apa-apa kecuali seperti digigit serangga. Dan saking nikmatnya syahid, orang yang sudah syahid ingin hidup lagi, berperang lagi, syahid lagi, hidup lagi, berperang lagi, syahid lagi, hidup lagi, berperang lagi, syahid lagi, sampai 10 kali. Saking nikmatnya syahid. Bapak Ibu sekalian, ada banyak pelajaran di sini. Yang pertama adalah bahwa baginda Rasulullah SAW dan para sahabat telah menunjukkan keberanian luar biasa untuk mempertahankan agama Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang yang berjihad itu jika dilakukan dengan ikhlas, dia akan mendapatkan 1 dari 2 kebaikan. Ini yang disebut husnayain.
satu, jika tidak kemenangan dia mendapatkan syahid. Mendapatkan syahid ini kebaikan luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan asraful mauti mautu syuhada. Setinggi-tinggi derajat kematian adalah kematian sebagai syuhada. Jika dia menang, kemenangan itu juga sebuah kebaikan. Jika tidak menang, dia meninggal dalam keadaan syahid, itu juga kebaikan. Jadi tidak ada hal yang buruk yang bakal diterima oleh orang yang berjihad di jalan Allah. Yang mendapatkan keburukan adalah mereka yang tidak mau berjihad, menolak, mengatakan bahwa jihad itu kejam segala macam, itulah yang akan mendapatkan keburukan. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Nabiullah SAW telah menunjukkan strategi, ya, bagaimana mengatur pasukan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya musyawarah, tapi sekaligus menunjukkan bahwa musyawarah dalam Islam itu ada ketentuannya. Apa itu ketentuannya? Bahwa musyawarah dalam Islam itu hanya dilakukan dalam hal teknik melaksanakan syariah. Rasul dan para sahabat tidak bermusyawarah tentang jihad ini wajib atau tidak. Rasul dan para sahabat bermusyawarah pasukan Quraisy ini akan dihadapi di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah. Mayoritas mengatakan atau memilih di luar kota Madinah. Rasulullah SAW yang awalnya sebenarnya cenderung di dalam kota Madinah, dia mengikuti suara mayoritas. Inilah yang disebut Ra'yul Aktsariyah. Inilah musyawarah dalam Islam, bukan memusyawarahkan semua mua. Sedemikian sehingga akhirnya yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Tidak seperti itu. Dalam urusan tasyri' tidak ada musyawarah. Yang ada adalah merujuk kepada dalil yang paling kuat. Mengapa? Karena kita sebagai seorang muslim kewajibannya adalah melaksanakan syariah itu, bukan memusyawarahkannya. Sebagaimana sikap seorang muslim sejati berhadapan dengan syariah, innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang muslim sejati, berhadapan dengan kewajiban, berhadapan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkataan kecuali sam'an wa ta'atan. Bukan sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami mengabaikan. Bukan juga sami'na wa fikir-fikir dahulu. Bukan, sami'na wa ato. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ketika ada panggilan jihad. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Hanya kemudian berperangnya di mana? Di sana atau di sini? Itulah yang dimusyawarahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, perang ini juga ternyata diikuti oleh bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Ada tercatat 14 ya. Ibu-ibu yang ikut serta di sana, diantaranya Fatimah binti Muhammad. Juga ada yang namanya Nusaibah. Nusaibah itu dia tugasnya adalah menyediakan minuman untuk pasukan yang ada di sini. Pasukan Islam itu selalu dalam posisi kalah jumlah. Sejak dari perang Badar 300 lawan 900. Perang Uhud ini 1000 lawan 3000, tapi 300 dibawa balik oleh tokoh munafik tadi, ya, sehingga berkurang menjadi 700. Dalam perang Khandaq nanti kita akan coba ke sana, itu 2000 3000 lawan 10.000, selalu begitu. Tetapi mereka tidak pernah gentar, oleh karena mereka tahu bahwa tidak ada yang buruk dihadapi oleh mujahid. Pasti dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Kalau bukan kemenangan, dia mendapatkan syahid. Dan di antara pasukan itu ada perempuan. Di antaranya adalah tadi disebut Nusaibah menyediakan makan. Tapi begitu dia tahu bahwa Rasulullah SAW terdesak, Nusaibah meninggalkan tugasnya, dia melindungi baginda Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu sekalian juga harus memiliki, bahwa ibu-ibu harus memiliki mental pejuang. Jikalau bukan dia langsung, dia didik putra-putrinya untuk menjadi pejuang di masa yang akan datang insya Allah. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita saksikan. Ini hari situasinya sudah jauh berbeda tentu saja, tapi Gunung Uhud masih tetap tegak berdiri, dan ini akan menjadi salah satu gunung yang ada kita jumpai di surga nanti. Dan insya Allah kita di dunia menyaksikan, insya Allah kita di surga juga akan menyaksikannya. Gitu. Demikian sebagai penutup, Ustaz mohon doanya sekali lagi.
supaya kita dimantapkan iman dan Islam kita, takwa kita, dan juga keberanian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.